Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 501. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Murong mendorong perahu roh dan mendarat di samping Tan Yun seperti kilat dari langit di atas tebing hingga puluhan ribu kaki. Dia mengenakan gaun merah muda yang setipis sayap jangkrik, dan sosoknya yang tinggi dan menawan terlihat samar-samar, dan pinggangnya tak tertahankan. Tapi sekarang wajahnya penuh amarah. Kemarahan tak berujung. Salah satu bagian dari kemarahan adalah karena Wu Qingsong membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. 9 poin kemarahan lainnya datang dari ayahnya Murong Gudao. Di antara ratusan tetua keluarga Murong, tentu ada orang Murong Sisi. Mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa Murong Gudao ingin mengancam Tan Yun dengan nyawa Gongsun Ruoxi. Dia baru saja datang. Nona, begitu Wu Qingsong berbicara, dia dipotong oleh Murong Sisi dengan marah, diam untukku. Katakan padaku, di mana ayahku? Apa yang terjadi dengan muridku Ruoxi? Wu Qingsong berdiri di udara dengan pedang, dan membungkuk dan berkata, kembali ke Nona, bawahan saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Patriark retret di alam rahasia Murong, bagaimana dia bisa menangkap murid Anda? Kamu masih memberiku tipuan. Murong Sisi mengangkat bahunya karena marah. Dia melepaskan kesadaran spiritual tingkat 7 alam domain ilahi, yang meliputi seluruh lembah peri Baihua. Air mata cemas bergulir di matanya, dia berkata dengan marah. Ayah, 3 strategi yang diberikan Putrik padamu adalah menjadikanmu yang terbaik dan membentuk aliansi dengan Tan Yun. Bagaimana kamu bisa mengambil risiko? Apakah kamu mengambil Ruoxi atau wanita lain Tan Yun? Mengancam Tan Yun, perilaku seperti ini benar-benar tercela. Juga, sudahkah kamu memikirkannya? Itu benar, Ruoxi mencintai Tan Yun, tapi Tan Yun mungkin tidak mencintainya. Bagaimana jika Tan Yun tidak datang? Apa yang kamu inginkan? Putriku dan kamu telah mengatakannya berkali-kali secara pribadi. Bahkan jika Ruoxi bukan wanita yang dicintai oleh Tan Yun, dia dan Tan Yun adalah teman hidup dan mati di tanah abadi dan cobaan medan perang para dewa ketika mereka masih murid Sheng Zong Huangfu. Dengan karakter Tan Yun, apakah Anda memikirkan konsekuensinya jika dia tidak datang demi situasi keseluruhan? Jika kamu belum memikirkannya, aku akan memberitahumu. Tan Yun akan memimpin Huangfu Sheng Zong untuk membunuh keluarga Murong seperti keluarga Jin dan keluarga Si ketika dia kuat. Seperti yang dikatakan Murong Sisi, berlutut di perahu roh, tersedak dan berkata, Ayah. Semua yang dikatakan putrinya adalah untuk kelangsungan hidup klan Murong. Putri memohon, jangan sakiti Ruoxi. Ruoxi dan Xiao adalah murid putrinya. Putrinya tidak ingin Ruoxi dan Xiao menderita. Tolong berhenti. Jika Anda bisa berhenti, semuanya akan tepat waktu. Putri saya akan mengirim Ruoxi ke Huangfu Sheng Zong. Saya tidak berpikir Tan Yun akan masuk jauh ke dalam masalah ini demi Xiao. Putri, tolong, Anda tidak dapat membuat kesalahan lagi. Jika Anda membuat kesalahan lagi, Anda adalah orang berdosa dari keluarga Murong. Anda akan membuat keluarga Murong punah dari benua hukuman surgawi. Bang bang. Murong Sisi mengetuk keras perahu roh, Ayah, bicara. Putri tahu kau di sini. Tan Yun di belakang perahu roh, menatap Murong Sisi, dia akhirnya mengerti bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan Zhong Wuxiao di menara suci yang indah di lengan Tan Yun, mendengarkan suara puisi Murong, suaranya yang tercekik terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu melihatnya? Saya baru saja mengatakan tuanku, ini jelas bukan tipe orang yang tidak tahu malu. Tan Yun, jika klan Murong mendengarkan kata-kata tuanku, saya mohon, jangan bunuh klan Murong. Oke, saya tahu Anda memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu, dan saya harap Anda dapat mengubah prinsip hanya sekali untuk saya. Mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam hati.
Dia berkata melalui suara itu, "Bodoh. Jangan menangis, aku berjanji padamu." "Baiklah, terima kasih. Kamu adalah calon istriku. Tidak perlu mengucapkan terima kasih di antara kita." Tan Yun berkata dengan suara, "Jangan sedih, bodoh. Selama orang-orang Murong berbalik, aku akan membiarkan mereka pergi untukmu." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menyerah dengan idenya untuk menangkap Murong Sishi, mengancam Patriark Murong, membiarkan dia melepaskan ide Ruoxi. Dia bisa melihat bahwa Murong Sishi adalah orang yang jujur dan baik seperti yang Xiao katakan. Dan ayahnya jelas merupakan seorang penjahat yang kejam dan jahat. Bang bang. Murong Sishi membuat dahinya hancur berkeping-keping, dan lembah Peribaihua masih sunyi dan mengerikan, seolah-olah tidak ada seorang pun kecuali dia, Wu Qingsong dan Tan Yun. "Ayah, putri tahu kamu di sini." Murong Sishi berteriak, "Keluar." Suara kegelisahan dan kekhawatiran puisi Murong bertahan lama di lembah Peribaihua, tetapi Murong Gudao di dalam gua tidak hanya tidak keluar, tetapi juga bergetar karena marah atas ucapan Murong Sishi. Dia memasang penghalang suara, tiba-tiba melihat kembali ke lebih dari 100 tetua dan meraung, "Siapa yang memberitahu wanita muda itu?" Mendengar pidato itu, para pejabat tinggi memandang Murong Gudao yang marah dan tidak berani mengambil napas. "Oke, bukan." Murong Gudao mencibir, "Kalau begitu bawa kamu keluar setelah Patriark menyelesaikan Huang Fu Sengsong." Pada saat ini, Murong Han mengerutkan kening. "Gudao, lihat Sisi." Murong Gudao melepaskan kesadaran spiritual dan menyelimuti bagian luar. Dia melihat Murong Sisi di perahu roh dan meletakkan pedang di leher batu giok di tangan kanannya. Karena ranah puisi Murong terlalu rendah, kita tidak dapat mendeteksi kesadaran spiritual Murong Gudao dan Murong Han mengintip diri kita sendiri. Tangan kanan Murong Sisi yang memegang pedang patah dan bergetar, bilah tajam menembus kulit leher batu giok, dan untaian darah menetes ke bilahnya. Dia melihat sekeliling lembah Baihua yang kosong, matanya tegas dan nada suaranya tegas, "Ayah, putri menghitung sampai 3. Jika kamu tidak muncul lagi, putrimu akan mati di sini." 1. Tidak ada yang menjawab puisi Murong. 2. Masih tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. 3. Setelah Murong Sisi selesai, Murong Gudao masih belum keluar. Murong Sisi tiba-tiba tersenyum. Rasa kehilangan yang mendalam berkecamuk di hatinya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak layak disebut dibandingkan dengan tekad ayahnya untuk menyerang Huang Fu Sengsong. "Ayah, kamu kejam." Murong Sisi mencibir, lalu melihat ke bawah ke lembah Peribaihua dan berbisik pada dirinya sendiri, "Apa salahnya ditemani Baihua, bahkan jika kamu tidur di sini?" Setelah itu, Murong Sisi menutup matanya yang indah dan tiba-tiba melukai dirinya sendiri dengan pedang di tangan kanannya. Tiba-tiba, Tan Yun meraih perahu roh, menjulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kanan Murong Sisi. "Kau lepaskan!" teriak Murong Sisi. "Aku tidak akan melepaskannya." Tan Yun melirik cahaya halus di matanya dan berkata dengan tulus, "Gadis, jika kamu tidak menyelamatkan hidupku, lelaki tua ini telah dibunuh oleh penyihir ini. Jangan impulsif. Dengarkan aku. Menurutku, ayahmu sama sekali tidak ada di lembah ini." Tan Yun berkata dengan marah, "Jika ada, dia hanya bisa menjelaskan satu masalah. Itu berarti kamu bukan miliknya. Jika demikian, ayahmu benar-benar binatang." "Tidak, tidak, itu tidak sebagus binatang tepatnya. Dan dari apa yang kamu katakan, lelaki tua ini dapat mengatakan bahwa ayahmu sangat tidak tahu malu. Aku pernah mendengar bahwa Huang Fu Sengsong adalah sekte yang baik. Ayahmu adalah seorang pengecut. Dia memiliki kemampuan untuk melawan Tan Yun. Sungguh kejam mengambil wanita yang menyukai Tan Yun dan mengancam Tan Yun." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Murong Gudao bergema di lembah, "Kamu orang tua, beraninya kamu menghina pemimpin klan ini, aku akan membunuhmu." Suara mendesing. Detik berikutnya, Murong Gudao terbang keluar dari gua dan berdiri di udara, memelototi Tan Yun di perahu roh, matanya meledak karena marah. Untuk Murong Sisi, Murong Gudao sangat mengecewakan. Bahkan jika dia mati, dia tidak ingin menghentikannya. Tapi dia benar-benar marah atas penghinaan Tan Yun barusan. Dia adalah kepala keluarga Murong. Dia memiliki 3 kekuatan eklosion,
Tetapi dia sangat dipermalukan oleh semut mol di tingkat 8 domain ilahi. Dia sangat marah. Orang tua, terlalu kotor bagi pemimpin klan ini untuk membunuhmu. Murong Gudao dengan marah menunjuk Tan Yun, berlututlah ke pemimpin klan ini segera dan akui kesalahanmu sebelum bunuh diri. Ayah, kamu tidak bisa membunuhnya. Murong Sishi berkata dengan dingin, karena dia benar, kamu begitu kejam. Bas. Tanpa menunggu Murong Sishi, Murong Gudao melepaskan napas sebanding tingkat 5 eklosion menyelimuti dirinya dan Tan Yun. Bang! Dengan suara, Murong Sishi tidak tahan dengan tekanan, lututnya tiba-tiba berlutut di perahu roh. Dan Tan Yun segera membanting, sepertinya dia tidak tahan dengan tekanan, dia berbaring telungkup di perahu roh, dan berteriak, maafkan aku. Maafkan aku. Orang tua, tunggu sampai patriark ini mendidik putrinya, dan kemudian aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Murong Gudao meraung pada Tan Yun, lalu terbang ke udara dan mendarat di perahu roh, menamparkan wajah Murong Sishi dengan tamparan di wajah. Murong Gudao berkata dengan marah, menjadi seorang ayah tidak sia-sia membesarkan putrimu. Seperti kata pepatah, tidak beracun dan bukan suami, generasi kekuatan besar mana yang tidak memanjat tulang orang yang tak terhitung jumlahnya. Hati menjadi seorang ayah ada di dunia, tetapi kamu membiarkan seorang ayah menjadi anak perusahaan Tan Yun. Aku sangat marah karena aku tidak bisa memiliki anak perempuan sepertimu. Mendengar pidato itu, Murong Sishi tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat dingin dan dingin, Murong Gudao, jangan katakan itu. Kamu belum keluar sejak aku bunuh diri. Sejak saat itu, aku tidak punya ayah sepertimu. Gongsun Ruoxi adalah muridku. Aku membawanya dari Huangfu Shengzong ke keluarga Murong untuk melindunginya, bukan untuk kamu gunakan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sebelum Murong Sishi menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar lagi oleh Dao kuno Murong, dan meraung lagi dan lagi, kamu bajingan, aku ingin membunuhmu. Tidak, ayah. Dengan suara cemas, Murong Ningkang bergegas keluar dari gua dan jatuh di perahu roh, menghalangi Murong Sishi berlutut di perahu roh dengan tubuhnya. Ayah, kamu tidak bisa membunuh kakakku. Murong Ningkang berlutut di tanah, menangis, tolong. Pergi dari sini. Murong Gudao berkata dengan dingin, aku akan membunuh kakakmu hari ini. Gudao, jangan impulsif. Ya, jangan impulsif. Dengan dua suara lama, Murong Han dan Murong Zeng juga terbang dari gua dan mendarat di perahu roh. Pada saat ini, Murong Sishi tiba-tiba tersenyum sedih ketika dia menghadapi saudara laki-lakinya, kakek, dan Taizu yang membantunya memohon belas kasihan. Kamu dan Patriark Murong adalah orang yang sama. Kamu tidak menghentikanku ketika aku bunuh diri. Apa yang kamu lakukan sekarang? Konyol. Dulu saya menganggap saudara laki-laki saya, ayah, kakek dan Taizu sebagai orang terdekatku. Aku bahkan bisa memberikan hidupku untukmu, dan kamu. Hehe, aku tidak akan mengatakannya. Murong Gudao, bunuh jika kamu mau. Sudah kubilang, keluarga Murong akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Mendengar pidato itu, wajah Murong Gudao menjadi biru, dan tidak diragukan Murong Gudao berteriak, saya, Murong Gudao, sebagai patriark, mengumumkan bahwa kejahatan berikut harus dihukum. Tidak ada yang bisa memohon. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, yang terlalu lemah untuk membuka matanya di dalam gua, terus meneteskan air mata di pipinya. Dia benar-benar bersyukur dan tersentuh, kasih sayang guru untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Murong Han dan Murong Zeng di perahu roh menghela nafas ketika mereka mendengar pidato itu, jadi mereka berhenti berbicara. Murong Ningkang menoleh ke belakang dan melihat Murong Sishi dengan berlinang air mata. Dia melihat ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam Murong Sishi. Kakak, Isak Murong Ningkang, kamu harus mengakui kesalahan pada ayahmu. Diam, aku tidak punya adik sepertimu. Murong Sishi berkata dengan dingin, apakah kamu masih laki-laki? Kamu sangat mencintai Gongsun Ruoxi, tetapi kamu memperlakukannya seperti ini. Mendengar pidato tersebut, Murong Ningkang pun ikut marah. Kak, demi kebaikan keluarga, saya kira semua laki-laki akan membuat pilihan seperti saya. Murong Sishi menatap Murong Ningkang dengan mata merah, dan berkata, benarkah?
Apakah kamu benar-benar yakin? Apakah kamu ingat Tan Yun? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke kota kekaisaran Namong dan menyelamatkan Namong Yukin untuk wanita tercintanya. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu bahwa dia adalah pria sejati, dan kamu sama tak tahu malunya dengan Murong Gudao. Cukup, Murong Gudao menatap Murong Sisi dengan wajah besi dan berkata, pergi ke neraka. Dengan mengatakan itu, Murong Gudao mengangkat tangannya dan mengambil Murong Sisi. Jika dipukul, tidak diragukan lagi Murong Sisi akan hancur. Orang-orang seperti Murong Gudao kejam dan kejam. Mereka bersaing dengan Tuo Balin yang membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya. Pergi ke neraka, kamu lumpuh. Aku akan melihat bagaimana kamu membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun, berbaring di perahu roh, tiba-tiba menjadi marah dan memegang Murong Sisi di tangannya dengan tangan kanannya seperti kilat. Pada saat yang sama, Tan Yun meraih bagian belakang leher Murong Ningkang dengan tangan kirinya, melakukan langkah surgawi Hongmeng, mundur 100 kaki dan menghindari pukulan Murong Gudao. Tan Yun menggambar sisa bayangan dari udara kosong dan menembakkannya ke dalam gua sebelum mereka tenang. Tan Yun memasuki gua pada saat itu karena dia menilai dari 3 indera spiritual sebelumnya bahwa ada 3 pria kuat di tingkat eklosion. Dengan promosi Tan Yun ke tingkat ke-8 domain ilahi, jiwanya sekuat tingkat 4 alam eklosion. Dia baru saja melihat dari perahu roh bahwa Murong Gudao, Murong Han dan Murong Zeng adalah tingkat ketiga eklosion. Meskipun dia tidak yakin apakah ada alam eklosion yang kuat di dalam gua, dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Jadi, dia dengan tegas menyelamatkan Murong Sisi. Selamatkan dia karena dia adalah Tuan Xiao dan Ruoxi. Alasan mengapa Murong Ningkang ditangkap hidup-hidup adalah karena jika ada 3 kemampuan utama di alam eklosion di dalam gua, dia akan memiliki perlindungan setelah masuk ke dalam gua. Pada saat Tan Yun memasuki gua, dia menunjukkan mata ilahi Hongmeng-nya, dan matanya meledak dengan cahaya merah yang aneh. Tiba-tiba, ratusan tetua di tingkat domain ilahi di gua mati rasa seperti ayam kayu. Setelah Tan Yun menemukan Gongsun Ruoxi terbaring jauh di dalam gua, dia melambaikan tangan kanannya dan menara suci yang indah keluar dari udara tipis. Xiao, bawa Ruoxi ke menara dengan cepat. Keratua, pria besar, Moer, Yukin, Su Bing, Ying dan Yukin, kamu keluar lebih dulu untuk melawan 3 orang kuat di tingkat eklosion. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Murong Gudao, Murong Han, dan Murong Zeng bergegas masuk ke dalam gua dengan marah. Kamu siapa? Murong Gudao berkata dengan suara serak, lepaskan anakku.